Yang pertama adalah Sunan Gresik dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim, lahir di Provinsi Samarkand, Uzbekistan pada abad ke-14 dan wafat pada tanggal 7 April 1419 di Kabupaten Gresik. Ayahnya bernama Syekh Jumadil Kubra. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa. Dalam legenda disebut sebagai negeri cermin atau cermin. Selama 13 tahun, ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syahid Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dua yaitu Sunan Ampel dengan nama asli Raden Ahmad Rahmatullah atau biasa disebut dengan Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Champa dan wafat pada tahun 1481 pada masa Kesultanan Demak, dan beliau dimakamkan di Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Orang tua dari Sunan Ampel sendiri yaitu Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel memiliki 4 orang anak yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, Siti Syariah, dan Asyikah. Beliau mendirikan pesantren di wilayah Ampel Denta yang menjadi pusat pendidikan kala itu. 2 orang muridnya yang terkenal adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Sunan Ampel dikenal dengan istilah Moh Limo, yaitu menolak melakukan 5 hal. Yang pertama, moh ngombe yang berarti tidak minum, moh madat tidak mengkonsumsi narkoba, moh maling tidak mencuri, moh main tidak berjudi, dan moh medok yaitu tidak berzina. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Bonang sendiri adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang, sesuai dengan nama marga Bong seperti nama ayahnya, yaitu Bong Swiho alias Sunan Ampel. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 di Tubang dan wafat pada tahun 1525 di Pulau Bawean. Sunan Bonang adalah anak dari hasil perkawinan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf yang berjudul Tahbilul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberikan nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang. Dengan menambahkan instrumen bonang, gubahannya ketika itu membuat nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transdental yaitu alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya dari Sunan Bonang. Keempat yaitu Sunan Derajat yang bernama asli Raden Kashim, kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan merupakan adik dari Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren, yaitu Pesantren Dalem Duwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kemakmuran. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah dari Kesultanan Demak pada tahun 1492.
1442 Saka atau 1520 Masehi. Keempat yaitu Sunan Kudus yang bernama asli Sayyid Ja'far Shadiq Ahmad Khan. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 di Yerusalem, Israel, dan wafat pada tanggal 5 Mei 1550 di Kabupaten Kudus. Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Beliau merupakan anak dari Sunan Ngudung yang merupakan putra Sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadnal Ali Murtaza, yaitu Raja Pandita atau Raden Santri yang berhijrah fisabilillah hingga ke Jawa dan sampailah di Kesultanan Islam Demak dan diangkat menjadi panglima perang. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di dekat desa Kerjasan, kota Kudus yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Saat ini, Masjid Agung Kudus berada di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah dan mendapatkan gelar Wali Al-Ilmi. Yang keenam yaitu Sunan Giri yang bernama asli Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 di Kabupaten Banyuwangi. Sunan Giri adalah nama seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Keraton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Keraton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu diantaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan anak-anak seperti jelungan dan cublak suang, serta beberapa gending, yaitu lagu instrumental Jawa seperti Asmaradena dan Pucung. Ketujuh ialah Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Syahid. Beliau lahir pada tahun 1450 dan wafat pada tahun 1550. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Raden Ahmad Sahuri, yaitu seorang adipati Tuban ke-8, dan Dewi Nawangarum, putri dari Raden Kidang Talengkas atau Abdurrahim Al-Maghribi. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya untuk memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Saat ini, makam dari Sunan Kalijaga berada di Kadilangu, Demak. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Pulau Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Dalam berdakwah, beliau mempunyai pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaan cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik, yaitu pemujaan semata. Beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Yang kedelapan ialah Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said. Lokasi beliau berdakwah berada di Gunung Muria. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di Bukit Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Dakwah bil hikmah. Perjalanan dakwah Sunan Muria tidaklah mudah, meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kebanyakan penduduk di gunung masih menganut kepercayaan turun-temurun yang kental dan sulit diubah. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara yang tidak memaksa, seperti mempertahankan kesenian gambaran wayang, seperti Sunan lainnya. Sunan Muria masih mempertahankan musik daerah seperti gamelan dalam mengajarkan agama Islam. Beliau tidak mengubah adat yang ada, namun justru memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, yang bernama asli Syarif Hidayatullah.
Beliau lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir, dan wafat pada tanggal 19 September 1568 di Keraton Kesepuhan Cirebon. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan dari Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, yaitu Raja Cirebon pertama sekaligus Uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Syarif Hidayatullah kemudian dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta di sekitar daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Korem 063 atau Sunan Gunung Jati di Cirebon.